Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tetap jaga diri dan ikuti protokol kesehatan. Selamat datang di channel YouTube Info Kampus Makassar. Konten berisi tutorial, tips atau trik, dan pembahasan berkaitan dengan teknologi, aplikasi atau software, keterampilan dan berbagai hal lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan pengajar dari berbagai disiplin ilmu. Sebelumnya silahkan subscribe dan klik lonceng, agar muncul notifikasi di YouTube Anda jika ada tutorial baru yang kami upload. Video kali ini membahas secara tuntas, aplikasi Big Blue Button yang saat ini populer dan hampir digunakan oleh semua LMS sekolah dan kampus di Indonesia, termasuk di Universitas Negeri Makassar. Oke, kita masuk ke pembahasan. Pertama-tama kita masuk ke website melalui browser dengan mengetik syam, tanda pisah atau .unm.ac.id. Selanjutnya kita menuju ke bagian login atau register, yang berada di sisi sebelah kanan dari website. Silahkan masukkan username dan password menggunakan akun SIA atau Sistem Informasi Akademik UNM. Centang remember username jika ingin menyimpan atau mengingat secara otomatis data login Anda. Klik login. Tampilan awal syam, oke, seperti ini. Bahasa default, menggunakan bahasa Inggris. Jadi bagi yang ingin mengubah tampilan ke bahasa Indonesia, silahkan menuju ke bagian pilihan bahasa, yang berada di sebelah atas. Jika ingin memilih bahasa Indonesia, silahkan klik bahasa Indonesia. Oke, kita langsung masuk ke kelas mata kuliah melalui menu beranda yang ada di sebelah atas. Jika Anda sudah pernah masuk ke kelas sebelumnya, maka secara otomatis kelas akan tampil di beranda Anda. Namun jika Anda baru pertama kali masuk, silakan lihat tutorial kami tentang cara pendaftaran dan masuk kelas mata kuliah. Berikut tampilan kelas mata kuliah yang akan diikuti. Sebagai contoh, kita masuk ke kelas mata kuliah Tata Teknik Pentas. Oke, salah satu aktivitas penting yang wajib ada dalam kelas mata kuliah, yakni video conference. Video conference merupakan aktivitas pengganti dalam pembelajaran daring, yang paling mendekati bentuk pengajaran tatap muka, di mana mahasiswa dan pengajar berkomunikasi langsung secara tatap muka, audio dan video melalui sistem virtual. Salah satu aplikasi video conference yang fiturnya paling lengkap dalam pembelajaran daring, yakni Big Blue Button. Fitur aplikasi ini lebih lengkap daripada aplikasi Zoom dan Google Meet, yang juga populer digunakan saat ini. Oke, di sini kami akan menjelaskan secara tuntas dan detail mengenai aplikasi Big Blue Button, agar mahasiswa dan dosen dapat memaksimalkan pembelajaran kelas melalui fitur-fitur unik Big Blue Button, yang tidak dimiliki aplikasi lain. Sebelum kita masuk ke cara penggunaan aplikasi, terlebih dahulu kami memperlihatkan berbagai macam tampilan settingan dan berbagai keterangan yang muncul dari Big Blue Button. Pertama, tampilan Big Blue Button dengan setting default. Artinya dosen atau pengajar tidak merubah pengaturan apapun dalam aplikasi. Tampilan yang diperlihatkan hanya nama aktivitas, tanpa keterangan lain. Perlu Anda ketahui di sini, bahwa nama aktivitas yang digunakan oleh pengajar yang satu, terkadang berbeda dengan nama yang digunakan pengajar yang lain. Dalam penamaan aktivitas, ada beberapa nama yang umum digunakan oleh pengajar, antara lain video conference atau singkatannya, yakni VCon. Terkadang juga menggunakan nama aplikasi, yakni Big Blue Button, dan terkadang juga ada yang menggunakan istilah tatap muka atau istilah-istilah pertemuan lainnya. Dengan demikian, disarankan dalam hal ini, Anda memperhatikan icon saja. Jika Anda melihat aktivitas dengan icon warna biru gelap, dan terdapat huruf B di dalamnya, maka itu adalah icon dari aplikasi Big Blue Button, yang akan digunakan untuk pengajaran tatap muka. Oke, lanjut ke contoh tampilan yang lain, yakni Big Blue Button dengan tambahan keterangan berupa deskripsi. Deskripsi di sini biasanya digunakan oleh dosen untuk memberi petunjuk tentang waktu, tentang gambaran materi yang akan dibahas dalam video conference, atau tentang arahan-arahan lainnya. Di sini dicontohkan mengenai arahan untuk melakukan presensi terlebih dahulu, sebelum mengikuti video conference. Next, kita ke jenis tampilan yang lainnya, yakni Big Blue Button dengan keterangan deskripsi dan keterangan mulai akses. Artinya terdapat waktu tertentu yang diatur dalam mengakses Big Blue Button. Sebelum waktu yang ditentukan, mahasiswa tidak akan bisa membuka aplikasi dan memulai video conference. Dalam contoh ini, pembatasan tersebut ditandai dengan tampilan aplikasi yang buram dan terdapat keterangan yang bertuliskan, terbatas available from tanggal 19 September tahun 2020, pukul 12.20. Artinya Anda tidak bisa mengakses aplikasi sebelum waktu yang tercantum. Jika Anda sedang menunggu waktu mulai, dan telah masuk di kelas, jika waktu yang ditentukan telah mulai, silakan Anda lakukan refresh website, jika tidak maka perubahan pembatasan tidak akan berubah.
Oke, lanjut ke jenis tampilan selanjutnya, yakni Big Blue Button dengan keterangan deskripsi dan keterangan berakhir akses. Sama halnya dengan keterangan mulai akses yang dibahas sebelumnya, keterangan berakhir akses menerapkan setting dan pembatasan yang sama. Hanya saja, waktu yang ditunjukkan adalah waktu berakhirnya akses untuk menggunakan aplikasi. Dengan demikian, penjelasan tidak perlu diulang. Lanjut ke jenis tampilan berikutnya yakni Big Blue Button dengan keterangan deskripsi dan keterangan akses aktivitas. Jika Anda melihat tampilan seperti ini, maka Anda diwajibkan untuk mengakses aktivitas yang tercantum terlebih dahulu, sebagai persyaratan untuk membuka aplikasi Big Blue Button. Pada contoh ini, diwajibkan untuk mengakses daftar hadir terlebih dahulu, baru kemudian aplikasi Big Blue Button bisa dibuka. Pembatasan ini ditandai dengan warna aplikasi Big Blue Button buram, dan terdapat keterangan bertuliskan, terbatas, tidak tersedia kecuali the activity, kemudian nama aktivitas, is marked completed. Maka sesuai arahan, kita menuju ke daftar hadir, kemudian melakukan presensi terlebih dahulu. Sekedar informasi, untuk cara mengisi berbagai macam daftar hadir, telah dijelaskan dalam tutorial kami sebelumnya. Jadi tidak perlu kami terangkan di sini. Oke, setelah Anda melakukan absensi, maka warna dari aplikasi Big Blue Button tidak lagi buram, dan keterangan pembatasan aktivitas menghilang. Artinya, Anda sudah bisa mengakses aplikasi Big Blue Button. Next, kita ke tampilan Big Blue Button dengan tambahan keterangan deskripsi dan gambar. Tambahan gambar atau media lain seperti video dalam Big Blue Button, biasanya dimasukkan sebagai pengantar video konferensi atau visual pembuka untuk aktivitas tatap muka. Tambahan gambar atau video juga terkadang digunakan sebatas untuk variasi visual saja, agar tampilan kelas mata kuliah tidak monoton. Berikut contoh tampilannya. Lanjut, kita ke tampilan Big Blue Button dengan setting pembatasan schedule join, yakni settingan yang diatur untuk membatasi mulai dan berakhirnya Anda join atau bergabung di video conference. Secara tampilan, jika Anda melihat Big Blue Button dalam ruang kelas, sepertinya tidak ada pembatasan apa-apa, namun ketika Anda membuka aplikasi, akan muncul keterangan tentang pembatasan, dan Anda tidak bisa join atau bergabung di video conference sebelum waktunya. Begitu juga ketika waktu join berakhir, Anda tidak akan bisa lagi join atau bergabung di video conference, termasuk ketika Anda keluar dari video conference, dan ingin masuk kembali. Pembatasan ini ditandai dengan adanya keterangan batas join open atau terbukanya aplikasi untuk Anda bergabung, dan join close atau tertutupnya aplikasi untuk Anda bisa bergabung di video conference. Keterangan tersebut baru dapat dilihat ketika Anda telah masuk di aplikasi Big Blue Button. Perlu Anda ketahui, bahwa sama halnya dengan settingan akses yang lain, ketika Anda menunggu waktu mulai terbukanya pembatasan, dan sampai tiba waktu terbukanya pembatasan tersebut di halaman yang sama, maka Anda harus melakukan refresh website terlebih dahulu. Jika tidak, maka pembatasan tidak akan berubah. Berikut contoh perubahan tersebut. Setelah website direfresh, baru kemudian tombol join muncul. Oke, tampilan terakhir dari Big Blue Button yang kami ingin jelaskan di sini, yakni pembatasan wait moderator atau pembatasan untuk menunggu moderator. Artinya, sebelum moderator join, bergabung, atau masuk di video conference, Anda tidak akan bisa join, bergabung, atau masuk. Pembatasan ini ditandai dengan tombol join yang terkunci dan tidak berfungsi, sebelum moderator join ke video conference. Kemudian terdapat keterangan yang bertuliskan, waiting for moderator to join. Oke, setelah berbagai macam tampilan hasil setting Big Blue Button dijelaskan, kita masuk ke bagian inti dari tutorial ini, yakni cara menggunakan Big Blue Button. Dalam video ini akan dibahas dengan tuntas dan sedetail mungkin hal tersebut, agar siswa, mahasiswa, guru, dosen, dan pihak-pihak lain yang membutuhkan, dapat memaksimalkan penggunaan aplikasi. Oke, kita klik dua kali nama aktivitas untuk masuk ke halaman aplikasi. Ini adalah halaman aplikasi dari Big Blue Button. Selanjutnya kita masuk ke video conference dengan mengklik dua kali pada tombol warna biru yang bertuliskan, Join Session. Pada halaman ini, ditawarkan dua opsi setting audio untuk Anda pilih. Opsi pertama, gambar mikrofon. Jika Anda pilih maka Anda akan memiliki dua keuntungan dalam video conference, yakni Anda dapat berbicara dan dapat mendengarkan audio conference. Sedangkan opsi kedua, gambar headphone, maka Anda hanya mendapat satu keuntungan, yakni hanya bisa mendengarkan audio conference dan tidak tersedia fitur untuk berbicara. Sebagai contoh, di sini saya memilih gambar mikrofon. Selanjutnya kita pilih izinkan untuk memberi akses ke mikrofon. Maka akan muncul halaman uji mikrofon. Selanjutnya, ucapkan beberapa kata. Jika Anda mendengar suara Anda keluar di speaker, berarti setting audio Anda telah berhasil. Silahkan pilih ya. Namun jika suara Anda tidak terdengar, maka silahkan pilih tidak, agar aplikasi melakukan settingan kembali.
Berikut contoh tampilan awal dari video conference aplikasi Big Blue Button. Perlu Anda pahami bahwa, jika Anda menggunakan komputer atau laptop, maka tampilan Big Blue Button terbagi menjadi 3 bagian. Sedangkan jika Anda menggunakan handphone, maka tampilan Big Blue Button terbagi menjadi 1 bagian, jadi Anda perlu menekan icon atau gambar manusia yang posisinya ada di bagian atas untuk pindah dari satu bagian ke bagian yang lain. Jadi fitur yang dalam penggunaan komputer dan penggunaan handphone sama saja, hanya masalah tampilan saja. Tipsnya, Anda fokus ke nama dan icon dari setiap fitur aplikasi, jadi apapun perangkat yang Anda gunakan Anda bisa operasikan. Oke, bagian pertama terdapat fitur pesan atau obrolan, fitur catatan, dan fitur setting user atau pengguna. Bagian kedua, terdapat fitur pelengkap dari bagian pertama, sebagai media Anda untuk mengisi dan melihat pesan, mengisi dan melihat catatan, memilih dan melihat polling, dan sebagainya. Dan terakhir bagian inti video conference, yakni tempat untuk melihat dan menampilkan video, melihat dan menampilkan presentasi, melihat dan menampilkan papan tulis atau whiteboard dalam pembelajaran. Pada bagian ini juga tempat di mana Anda bisa melakukan berbagai setting video conference dan melakukan rekaman pembelajaran. Oke, mari kita bahas fitur-fitur yang ada, satu persatu. Kita mulai dengan fitur rekaman yang ada pada bagian atas. Untuk merekam aktivitas pembelajaran atau video conference Anda, silahkan klik fitur rekaman. Lalu pilih ya, pada pesan yang tampil di layar, untuk memulai rekaman. Dengan demikian, rekaman pada video conference telah dimulai, yang ditandai dengan icon rekaman atau icon bundar berwarna merah pada fitur. Di sini, Anda juga bisa melakukan pause atau penghentian sementara rekaman, dan bisa melanjutkan kembali rekaman sesuai keinginan. Hal ini biasa dilakukan jika dalam video conference terdapat kesalahan teknis, atau ada hal-hal privasi yang Anda tidak ingin rekam. Pause rekaman juga biasa dilakukan jika ada break atau istirahat, bisa juga karena masalah pertimbangan besarnya file rekaman, sehingga Anda hanya ingin merekam bagian-bagian inti saja, atau ada alasan tertentu lainnya. Selanjutnya kita ke bagian tampilan peserta. Jika peserta video conference berbagi webcam atau kamera dengan Anda, maka tampilan video dari kamera peserta akan terlihat. Video yang ditampilkan oleh peserta, dapat Anda pindahkan posisinya, ke bagian bawah, bagian atas, bagian kiri, kanan, atau tengah, dengan cara klik, tahan, lalu drag ke bagian yang diinginkan. Tampilan tersebut dilengkapi dengan identitas peserta, seperti nama atau NIM sebagaimana tampilan dalam contoh ini. Selanjutnya kita ke bagian whiteboard atau papan pembelajaran. Tampilan defaultnya seperti ini, terdapat gambar yang berisi fitur-fitur dari Big Blue Button. Gambar ini tidak bisa diakses, hanya untuk informasi saja. Untuk menampilkan whiteboard, silakan klik tombol arah depan, agar tampil slide atau papan selanjutnya. Bagian ini merupakan pengganti whiteboard kelas tatap muka, yang dibuat dengan sistem virtual. Di sini terdapat berbagai fitur yang disediakan untuk Anda menulis di slide atau whiteboard, layaknya pembelajaran tatap muka langsung di kelas. Fitur pertama, terdapat berbagai fasilitas untuk menulis teks, baik teks format komputer maupun teks yang ingin dibuat secara manual. Bagian ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk menggambar objek. Oke, kita coba fasilitas pertama, yakni fasilitas untuk menulis teks dengan format komputer. Silakan klik icon huruf T, lalu letakkan kursus di bagian whiteboard tempat Anda ingin menulis. Selanjutnya ketik teksnya, kemudian Anda klik kiri 1 kali pada mouse jika sudah selesai. Jika Anda menggunakan handphone dengan sistem layar sentuh, Anda klik 1 kali pada layar HP Anda. Jika Anda ingin menulis dengan ukuran huruf yang berbeda, silakan klik fitur yang berikon AA, selanjutnya pilih ukuran huruf yang Anda inginkan. Di sini tersedia ukuran, yakni 16, 20, 24, 28, 32, dan 36. Sebagai contoh, saya memilih ukuran huruf 32. Maka tampilan ukuran teks yang ditulis menjadi lebih besar dari teks sebelumnya. Contoh lainnya, saya buat ukuran teks yang lebih kecil. Oke, di sini juga tersedia fitur untuk mengganti warna teks. Tersedia warna perak, ungu, lembayung, biru, biru dojer, siam, limau, limau elektrik, jingga, merah, putih, dan hitam. Misalnya di sini saya memilih warna hitam, maka tampilan teks yang saya tulis menjadi warna hitam. Begitu juga jika Anda pilih warna lainnya, maka warna teks akan berubah sesuai warna yang Anda pilih. Next, bagian selanjutnya terdapat fitur untuk undo atau mengembalikan ke aktivitas sebelumnya. Silakan klik fitur yang berikon tanda panah melengkung. Maka tampilan akan dikembalikan ke aktivitas sebelumnya. Selanjutnya, jika Anda ingin menghapus semua teks atau gambar yang tampil di whiteboard atau slide, maka silakan klik fitur hapus yang berikon tempat sampah.
Perlu Anda ketahui di sini bahwa teks atau gambar yang bisa Anda hapus, hanya teks atau gambar yang Anda buat, sedangkan teks atau gambar yang dibuat orang lain tidak bisa Anda hapus. Jadi, Anda harus menginstruksikan ke user lain yang membuat teks atau gambar untuk menghapus miliknya, jika Anda ingin semua tampilan yang ada di whiteboard atau slide terhapus. Perlu juga Anda ketahui di sini bahwa, secara default, tidak semua user atau pengguna memiliki fitur untuk membuat teks dan objek pada whiteboard seperti yang telah dijelaskan. User yang bisa menulis dan menggunakan whiteboard atau slide, hanya user yang berstatus moderator atau penyaji. Sedangkan user berstatus viewer atau peserta, hanya dapat melihat tampilan whiteboard. Fitur-fitur untuk menulis di whiteboard, tidak muncul di window peserta. Namun di aplikasi Big Blue Button ini, terdapat fitur untuk memberi akses kepada peserta, agar dapat membuat teks dan gambar. Akses bisa diberikan dengan cara, mengaktifkan fitur multi-user whiteboard atau multi-pengguna papan slide. Pengaktifan dan penonaktifan fitur ini, hanya bisa dilakukan oleh moderator atau penyaji. Misalnya di sini, saya sebagai moderator atau penyaji, saya mengaktifkan fitur tersebut dengan cara mengklik fitur multi-user whiteboard yang berikon kotak. Jika ini aktif, maka akan muncul identitas di kursor Anda. Tampilan identitas tersebut, dapat Anda gunakan untuk mengetahui atau mengidentifikasi, siapa user atau pengguna yang sedang menggunakan whiteboard untuk menulis atau menggambar. Dalam video ini muncul NIM dari mahasiswa yang bersangkutan, yang ditampilkan dalam kotak warna hijau. Sebagai contoh di sini, salah satu peserta akan menulis teks di whiteboard, maka secara otomatis muncul identitas peserta tersebut. Fitur ini merupakan salah satu fitur unik yang membedakan aplikasi Big Blue Button dengan aplikasi video conference lainnya. Oke, kita ke fitur selanjutnya, yakni fitur untuk membuat objek atau gambar. Di sini tersedia fitur untuk membuat garis, lingkaran, segitiga, kotak, dan gambar bebas. Sebagai contoh, untuk membuat garis, Anda pilih icon garis. Pilih ukuran dan warna garis yang diinginkan. Buat objek atau gambar di whiteboard. Jika ingin membuat lingkaran, pilih fitur yang berikon lingkaran. Pilih ukuran dan warna. Buat objek atau gambar di whiteboard. Jika ingin membuat segitiga, pilih fitur yang berikon segitiga. Pilih ukuran dan warna. Buat objek atau gambar di whiteboard. Jika ingin membuat kotak, pilih fitur berikon kotak. Pilih ukuran dan warna. Buat objek atau gambar di whiteboard. Jika ingin membuat gambar bebas, pilih fitur berikon pensil. Pilih ukuran dan warna. Lalu buat objek atau gambar sesuai yang diinginkan. Demikian penjelasan untuk fitur Big Blue Button yang ada di sebelah kanan whiteboard. Selanjutnya kita ke fitur yang ada di bagian bawah. Di sini terdapat tombol arah panah ke depan dan ke belakang, yang digunakan untuk menampilkan slide atau whiteboard selanjutnya dan slide atau whiteboard sebelumnya. Melalui tombol ini juga, Anda dapat membuat slide atau whiteboard baru, untuk membuat tulisan atau gambar yang baru. Jadi tidak perlu menghapus tulisan atau gambar yang telah dibuat sebelumnya. Oke, selanjutnya kita ke fitur paling bawah. Di sini terdapat fitur untuk mengatur setting tampilan audio dan video. Fitur pertama dengan icon mikrofon, yakni fitur yang berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan mikrofon Anda. Mikrofon yang aktif ditandai dengan tampilan tombol fitur berwarna biru, dan di bagian tampilan user atau pengguna ditandai dengan tampilan icon mikrofon yang berwarna hijau. Sedangkan jika mikrofon tidak aktif, ditandai dengan tampilan tombol fitur berwarna putih, dan di bagian user atau pengguna ditandai dengan tampilan icon mikrofon yang berwarna merah. Next, fitur kedua dengan icon telepon, berfungsi untuk mengkoneksikan atau tidak mengkoneksikan setting audio dari aplikasi Big Blue Button dengan perangkat Anda. Fitur aktif, ditandai dengan tombol fitur yang berwarna biru, dan terlihat adanya icon mikrofon pada tampilan user atau pengguna. Sedangkan jika tidak aktif, ditandai dengan tombol fitur yang berwarna putih, dan tidak terlihat icon mikrofon pada tampilan user atau pengguna. Jika fitur ini tidak aktif, maka Anda tidak akan terkoneksi dengan audio dari aplikasi Big Blue Button, artinya Anda tidak akan bisa berbicara dan juga tidak bisa mendengarkan audio. Anda hanya terkoneksi dengan videonya saja. Jika Anda mengaktifkannya kembali, maka Anda harus melakukan setting audio kembali. Lanjut ke fitur ketiga dengan icon kamera, berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan tampilan video Anda ke aplikasi. Fitur ini, dalam aplikasi Big Blue Button, diistilahkan dengan berbagi webcam. Jika Anda mengklik fitur ini, dan muncul keterangan seperti ini, itu berarti kamera Anda tidak ditemukan, tidak terhubung atau perangkat Anda tidak menggunakan kamera.
Lanjut ke fitur keempat yakni berbagi layar atau share screen, dengan icon layar monitor, berfungsi untuk menampilkan layar monitor Anda ke slide atau whiteboard. Di sini terdapat 3 bentuk fasilitas berbagi screen atau layar di aplikasi Big Blue Button. Pertama, berbagi seluruh layar Anda, artinya Anda bisa membagi semua tampilan dan aktivitas yang ada pada layar Anda, baik tampilan dan aktivitas di Big Blue Button, maupun tampilan aplikasi lain. Intinya, semua tampilan yang ada pada layar Anda itu akan terlihat pada layar user atau pengguna lain. Kedua, fasilitas berbagi jendela aplikasi, artinya Anda dapat membagi tampilan dan aktivitas satu aplikasi dengan cara membuka aplikasi tersebut terlebih dahulu, kemudian pilih melalui fasilitas ini. Intinya, fasilitas ini tidak berlaku untuk semua tampilan dan aktivitas yang ada pada layar Anda seperti tampilan dan aktivitas membuka Explorer atau folder di komputer Anda, melainkan hanya berlaku untuk tampilan dan aktivitas aplikasi saja. Dan ketiga, fasilitas berbagi tampilan dan aktivitas tab Google Chrome, artinya Anda dapat membagi tampilan dan aktivitas yang ada pada Google Chrome Anda, halaman-halaman yang ada pada Google Chrome bisa Anda pilih untuk ditampilkan. Intinya fasilitas ini hanya berlaku untuk Google Chrome saja. Adapun cara berbagi screen atau layar tersebut, yakni sebagai contoh di sini, saya memilih jenis berbagi screen atau layar kedua, yakni berbagi screen dan aktivitas aplikasi. Saya kemudian memilih dan membuka aplikasi pemutar video, selanjutnya klik satu kali pada screen atau layar yang tampil, dan tahap terakhir klik tombol bagikan. Berikut contoh tampilan video tutorial cara mengisi absen pada Syam OK yang saya jalankan melalui aplikasi pemutar video. Online adalah pengisian daftar hadir. Terdapat banyak istilah yang biasa digunakan untuk menyebut daftar hadir, antara lain, presensi, absensi, dan istilah lain yang saat ini sedang populer digunakan dalam pembelajaran daring, yakni attendance. Pada tutorial ini, saya menggunakan istilah attendance, yang juga merupakan nama dari menu aplikasi yang digunakan untuk membuat daftar hadir di Syam OK. Berikut penjelasan detailnya. Pertama-tama, hal mengenai attendance atau daftar hadir yang saya akan jelaskan di sini adalah Oke, kemudian fitur berbagi screen saya stop. Next, kita ke fitur selanjutnya, di aplikasi Big Blue Button, juga terdapat beberapa tombol untuk mengatur ukuran tampilan slide atau whiteboard. Misalnya ketika Anda ingin memperbesar atau memperkecil tampilan teks atau objek gambar yang ada di slide atau whiteboard, Anda bisa mengklik tanda plus dan minus. Berikut contoh penggunaannya. Di sini juga tersedia tombol untuk menampilkan slide atau whiteboard secara full screen atau layar penuh. Untuk mengaktifkan dan menonaktifkan tampilan, menggunakan tombol yang sama. Oke, selanjutnya kita ke fitur aksi yang berikon plus, yang terdapat di bagian bawah slide atau whiteboard, sebelah kiri. Di sini terdapat 3 fitur, yakni fitur polling, fitur unggah presentasi, dan fitur berbagi video eksternal. Pertama, kita bahas mengenai fitur polling, yakni fitur yang dapat Anda gunakan untuk mengambil pendapat atau pemungutan suara oleh user atau peserta berdasarkan pilihan yang tersedia. Cara penggunaannya, pertama-tama silahkan buat pertanyaan atau pernyataan terlebih dahulu, kemudian klik polling untuk menampilkan opsi jawaban atau pendapat, lalu pilih opsi jawaban atau pendapat yang berkorelasi dengan pemungutan suara Anda. Misalnya di sini, saya memberi pernyataan 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian saya pilih opsi jawaban pada polling yakni benar atau salah. Selanjutnya opsi jawaban tersebut akan muncul pada layar masing-masing peserta. Jika semua peserta sudah memilih, maka akan muncul persentase jawaban, nama pemilih, dan jawaban yang dipilih. Oke, lanjut ke fitur kedua, unggah presentasi, yakni fitur yang dapat Anda gunakan untuk memasukkan file presentasi yang Anda inginkan seperti PowerPoint, Excel, dan sebagainya. Silakan masukkan file dengan cara mengklik tanda panah yang ada di kotak atau bisa juga dengan cara mendrag file. Selanjutnya, Anda bisa mengatur settingan file. Jika Anda ingin memberi akses ke peserta, agar dapat mendownload file, maka silakan aktifkan tombol perizinan download yang berikon tanda panah ke bawah. Jika tidak, maka silakan nonaktifkan. Di sini juga terdapat tombol untuk memilih file dan menghapus file yang telah dipilih. Jika pengaturan sudah selesai, silakan klik unggah, maka otomatis file akan dikonversi ke PDF, kemudian diunggah ke aplikasi Big Blue Button. Tunggu hingga 100%, maka unggahan akan tampil di slide atau whiteboard. Anda dapat mengolah file presentasi menggunakan fitur-fitur yang ada, seperti contoh berikut.
Oke, kita lanjut ke fitur selanjutnya yang ada di bagian aksi, yakni berbagi video eksternal. Fitur ini dapat digunakan untuk menampilkan video yang ada di online secara langsung, tanpa harus di-download dan di-upload terlebih dahulu. Anda cukup mengcopy paste URL dari video online tersebut di kolom URL yang disediakan, maka otomatis video akan ditampilkan di slide atau whiteboard Big Blue Button, dan dapat dilihat oleh semua user atau pengguna. Sebagai contoh, di sini saya memasukkan URL video dari YouTube. Jika Anda ingin menonaktifkan tampilan video tersebut, silakan klik kembali pada fitur berbagi video eksternal. Oke, kita ke bagian pengaturan, yang ada di kanan atas, yang berikon titik 3. Di bagian ini tersedia berbagai fitur untuk mengatur tampilan dari aplikasi Big Blue Button, antara lain pengaturan layar, pengaturan audio, pengaturan pop-up, dan pengaturan bahasa. Di bagian ini juga terdapat fitur untuk bantuan, fitur untuk keluar, dan fitur untuk mengakhiri pertemuan. Pertama, jadikan layar penuh, yakni fitur untuk menampilkan layar secara full screen. Next kedua, pengaturan yang di dalamnya terdapat berbagai fitur, antara lain fitur untuk notifikasi audio, fitur untuk pop-up, fitur untuk tampilan video, fitur untuk mengganti bahasa, dan fitur untuk merubah ukuran huruf atau font. Ketiga, fitur tentang, yakni bagian untuk melihat penjelasan mengenai aplikasi Big Blue Button. Keempat, fitur bantuan, yakni fitur untuk mendapatkan bantuan secara langsung dari website resmi dari aplikasi Big Blue Button. Kelima, pintasan papan atau keyboard shortcuts, yakni bagian yang berisi penjelasan tentang kombinasi-kombinasi shortcut keyboard untuk akses cepat. Keenam, fitur akhiri pertemuan, yakni fitur untuk menutup sesi video conference. Dan terakhir yang ketujuh, fitur keluar, yakni fitur untuk keluar dari video conference. Perlu Anda ketahui di sini, perbedaan dari fitur akhiri pertemuan dengan fitur keluar. Fitur akhiri pertemuan digunakan jika Anda ingin mengakhir sepenuhnya sesi video conference, artinya jika Anda mengklik fitur ini, maka semua user atau pengguna yang ada di dalam video conference secara otomatis akan keluar dari aplikasi, dan sesi video conference dianggap sudah berakhir. Sedangkan fitur keluar digunakan jika Anda hanya ingin keluar dari video conference, namun sesi pertemuan atau video conference tetap berjalan, dan bisa diikuti oleh user atau pengguna lainnya. Lanjut ke salah satu fitur terpenting di aplikasi Big Blue Button, yakni fitur berikon manusia yang ada di sebelah kiri atas dari slide atau whiteboard. Fitur ini digunakan jika Anda ingin memunculkan dan menghilangkan ataukah mengganti bagian halaman tampilan aplikasi Big Blue Button, terutama bagi user yang menggunakan handphone. Sebagaimana yang dijelaskan di awal bahwa aplikasi Big Blue Button secara tampilan terdiri dari 3 bagian atau halaman. Jika user menggunakan komputer atau laptop maka semua bagian atau halaman aplikasi akan terlihat di layar, sedangkan jika user menggunakan handphone maka hanya satu bagian atau halaman yang akan terlihat di layar. Disinilah fungsi penting dari fitur berikon manusia ini, agar user dapat memilih bagian yang ingin dimunculkan. Oke, setelah kita membahas fitur-fitur yang ada pada bagian atau halaman inti dari aplikasi Big Blue Button, selanjutnya kita ke fitur-fitur yang ada di bagian atau halaman lainnya, yang merupakan bagian pendukung yang juga cukup penting dalam video conference. Fitur pertama yakni fitur obrolan publik. Fitur ini digunakan untuk obrolan atau menyampaikan pesan kepada semua user atau pengguna, dengan cara mengetik teks pada kolom yang tersedia di halaman kedua, yang muncul setelah Anda mengklik fitur obrolan publik. Bagian ini juga dilengkapi dengan fitur untuk menyimpan, menyalin dan membersihkan teks obrolan. Silahkan klik icon titik 3 maka akan muncul fitur-fitur tersebut. Oke, kita ke fitur selanjutnya yakni fitur catatan bersama. Fitur ini dapat digunakan untuk aktivitas pembelajaran seperti tanya jawab, diskusi, bedah soal, presentasi, atau pencatatan, yang bentuknya teks. Fitur dapat digunakan oleh semua user atau pengguna seperti obrolan publik. Bagian ini dilengkapi dengan fitur untuk mengatur penulisan seperti pada aplikasi penulisan teks pada umumnya, dan fitur untuk menyimpan hasil catatan bersama. Next, fitur terakhir yakni fitur setting user atau pengguna, yang berikon gear. Di sini terdapat berbagai pilihan untuk mengatur user atau pengguna, antara lain untuk bersihkan semua ikon status, bisukan semua pengguna, bisukan semua kecuali penyaji, simpan nama pengguna, kunci pemirsa, buat ruang kelompok, dan tulis penjelas tertutup. Demikianlah penjelasan tuntas mengenai video conference aplikasi Big Blue Button. Terima kasih. Ikuti tutorial kami, dengan cara subscribe dan klik lonceng agar muncul notifikasi di YouTube Anda, jika ada tutorial baru yang kami upload. Jangan lupa, share ke teman yang lain, karena berbagi itu, hanya masalah jempol. Mohon maaf, jika ada kesalahan dan hal yang kurang berkenan. Tetap, jaya, dalam tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.